Salam, selamat malam. Hari ini 19 Oktober 2021. Kita semakin grade up, semakin meningkat dalam penampilan, performance dalam sistem perekaman, live streaming, atau short film. Saudara-saudara, kali ini mari kita membahas berbagai hal utama di dalam channel kita. Channel Badan Otorita International Grand City Tamplore Conservative the Result. Itu yang menjadi isu utama di dalam channel kita. Yang kedua adalah fenomena lembaga anti doping Indonesia. Karena di setiap negara ada lembaga anti doping itu. Dan kami menilai lembaga swasta ini adalah lembaga swasta yang sesungguhnya mendapat legalitas dari pemerintah. Sama saja saya rasa seperti perusahaan-perusahaan swasta, semuanya itu harus memiliki nomor induk berusaha, harus memiliki berbagai persyaratan hukum, administrasi hukum, supaya perusahaan itu bisa diklasifikasi menjadi perusahaan UMKM, usaha mikro kecil menengah, atau yang lain. Bahkan UMKM juga ada yang mikro, ada yang sebelum mikro. Jadi negara sangat memberikan perhatian dan memberikan kondusivitas agar seluruh pihak-pihak di dalam kehidupan masyarakat boleh berperan aktif, boleh mengambil partisipasi di mana dia berada. Maka selayaknya lah setiap masyarakat yang mempunyai usaha mendaftarkan usahanya. Jika memang tidak bisa memenuhi persyaratan itu, tentu pengusaha itu konsultasi kepada bidang-bidang yang menangani itu. Sekarang ada dinas pelayanan terpadu, satu atap, satu pintu. Artinya kita menjadi masyarakat yang sungguh makin difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah, untuk lebih memiliki aktualisasi diri dalam melaksanakan bagian-bagian. Jadi terkait dengan LADI, Lembaga Anti Doping Indonesia, yang secara sah negara Republik Indonesia tentu sudah memberikan legalitas hukum, dan jika mereka memang melakukan bagiannya, dan kalau ada kesulitan, tentu bila mereka datang memohon bantuan atau menyampaikan segala hal itu kepada Kementerian Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga, niscayalah akan dibantu. Saya teringat, saudaraku, sebagai YouTuber, kira-kira 1 tahun yang lalu, saya atau tim kami dari YouTube channel ini, Badan Otorita Tamplore, kami melaksanakan suatu skenario, suatu pelaporan di dalam excellent video yang di bawah 1000, bahwa aktivitas yang dilakukan dalam perekaman itu adalah anak-anak. Bahkan saya sendiri yang memberikan semacam pelatih, bintara pelatih bagi anak-anak itu.
Dan anak-anak itu merasakan bisa meningkat di dalam pride of nation. Tapi apa saudara-saudara yang terjadi? Pihak YouTube channel justru men-take down. Bahkan saya ingat ada kata-kata di dalam aturan mereka. Apabila 3 kali berturut-turut tetap melaksanakan pelanggaran itu, maka YouTube channelnya bisa dibekukan. Oh saudara, sehingga semakin waspadalah, semakin check and recheck again. Apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan supaya kita boleh beroleh kesuksesan di bidang kita masing-masing. Baru-baru kemarin saya melihat bahwa ketika peraturan tentang refund dari maskapai penerbangan adalah 100%, pada waktu yang lalu kebetulan saya membeli di Tiket.com, memang telah dikembalikan pada pendahuluan. Tetapi baru 2 hari lalu ada lagi pemberitahuan bahwa pihak Tiket.com sedang mengajukan kepada maskapai untuk mendapat pengembalian uang itu 100%. Nah, artinya saudaraku, kita menjadi masyarakat yang sungguh-sungguh dilindungi oleh undang-undang konsumen. Undang-undang konsumenlah yang memerintahkan itu, mewajibkan maskapai apabila memang tidak digunakan, apalagi di pandemi ini, dikembalikan 100%. Bahkan kami pernah di Hong Kong. Di Hong Kong itu begitu ada klaim dari yang bersangkutan bahwa uang itu tidak bisa digunakan untuk pertunjukan itu atau maskapai itu, langsung dikembalikan ke rekening yang bersangkutan. Oh saudara, betapa indahnya pola-pola kebijakan dan kebijaksanaan negara maju. Untuk itu kita makin berkembang, kita makin memiliki self-confidence, kita memiliki perbaikan-perbaikan, upgrading, peraturan-peraturan yang dibuat bukan untuk mematikan masyarakatnya, tapi menciptakan koridor, tatanan kehidupan, tata laku, supaya melalui itu kesejahteraan semua pihak-pihak dapat tercapai. Ini yang menjadi poinnya saudaraku. Oleh karena itu, di dalam program malam hari ini, saya makin tertarik untuk mengajak kita semua semakin memiliki peran di dalam kewajiban kita masing-masing, di dalam profesi kita masing-masing. Apa yang dapat kita lakukan di bagian kita masing-masing? Apapun bagian kita, saudaraku, itu menjadi kontribusi bagi negara yang besar ini. Oleh karena itu, anjuran yang kami sampaikan dalam YouTube channel ini dari Badan Otorita International Grand City Tamploes, mari kita bersama-sama melakukan bagian kita masing-masing. Jangan mempunyai pemikiran bahwa tidak ada apa-apanya itu, tidak ada uang masuknya kepada saya, oleh karena itu buat apa saya susah-susah. Jangan begitu saudara-saudara. Dasar negara kita mewajibkan tiap-tiap orang untuk memiliki kelima hal, KIISS, karakter Indonesia, individu sekaligus sosial. Setiap tindakan kita sebagai warga negara ada dampaknya di dalam kesuksesan atau kegagalan negara. Oleh karena itu, setiap pribadi haruslah makin meningkatkan, melipat gandakan kemampuan dan kemauannya. Karena dia masih hidup. Dia hidup berarti dia boleh hidup dan menghidupkan. Kita lihat apa yang terjadi hari-hari terakhir ini. Lembaga Anti Doping Indonesia. Kita
tidak mendengar dari media seperti apa kesulitan-kesulitan dari kawan-kawan kita di lembaga ini. Tapi alangkah baiknya jika seandainya di hari-hari yang lalu mereka sudah menyampaikan ini kepada masyarakat publik seluruhnya, sehingga ada pihak-pihak lain juga yang berperan untuk memberikan solusi. Bukankah kita hidup supaya hidup kita saling memiliki kait-mengkait yang mendatangkan sinkronis, dan kesuksesan itu akan bisa terwujud oleh karena pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan yang saling mau tahu, bukan mencampuri urusan orang lain, tapi berupaya untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik dari selama ini yang baik. Sesuatu yang lebih benar dari apa selama ini dikatakan benar. Bahwa kebenaran yang lebih tinggi itu boleh dimiliki oleh sebuah negara yang makin maju, yang tanggon, trengginas, yang tangguh, ulet, tahan. Saudara-saudara, hari-hari terakhir ini, di bulan-bulan November, Desember tahun 2021 ini, kita makin berkreativitas. Memang akan banyak pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap apa yang baik, yang menjadi rema, yang menjadi hidayah, makrifat yang kita dapatkan. Tetapi yakinlah, setiap perjuangan itu, apakah permasalahan itu silih berganti atau bertubi-tubi, maka sesungguhnya Tuhan telah menetapkan bahwa engkau adalah pemenangnya. Ayat itu berkata, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya Yeshua HaMasyiah ini adalah anak Tuhan Bapa kita di samanya. Jadi Yesus Kristus itu, Yeshua HaMasyiah dalam bahasa Ibrani-nya, Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Berkali-kali terus-menerus sejak kita lahir, sejak kita memahami bahwa kita ini percaya Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, pada penjelasan yang berikutnya dikatakan, Hulehon matuhamu tordiku, tordi naubulun sian portibion. Bahasa Ibrani-nya adalah, kuberikan kepadamu Ruach HaKodes, kuberikan kepadamu rohku. Roh yang kuberikan ini lebih besar dari dunia ini. Aneh terjemahan ini, saudara. Tapi itu benar. Karena yang diberikan oleh Tuhan ini kepadamu adalah dirinya sendiri. Nah, tolong buka hati, buka batin. Pertama tadi, Yesus itu adalah dirinya sendiri yang dilahirkan 2021 tahun yang lalu. Itu yang dipakai oleh dunia ini. Bukan tahun Tionghoa, tahun Hindu, atau tahun Arab, tapi tahun Masehi. Artinya, dunia ini makin memahami, makin didominasi oleh tahun Masehi itu. Itu kan? Meskipun dipakai juga tahun Batak, ada tahun Batak. Tahun Arab ada. Tapi tahun Masehi yang dipakai. Artinya, engkau adalah pemenang-pemenang dalam setiap kehidupan. Siapakah yang telah mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yeshua ini adalah anak Tuhan Bapa kita di samanya? Jadi kita secara konsepsional, secara iman, secara kesungguhan kita di hadapan Tuhan, kita adalah pemenang-pemenang. Artinya kita sudah lebih dahulu menerima kemenangan itu secara konsepsional, secara iman dalam diri kita. Sehingga sangat beda betul langkah-langkah yang kita lakukan, saudara. Kita teramat inovatif, kita teramat jemput bola, terlalu kreatif, dan bersikap affirmative action. Ada
sukacita yang berglori untuk melakukan target itu. Target itu jelas. Dan kita katakan bahwa saya sudah mencapai target itu. Sehingga begitu ringan melakukan langkah-langkahnya. Saudara-saudara, malam hari ini, 19 Oktober, hari Selasa, besok hari Rabu, besok tanggal 20 adalah libur nasional. Tapi channel ini akan terus menyiarkan, bahkan 20 menit setelah saya menyelesaikan recording ini, Anda sudah bisa menerimanya. Seluruh subscriber yang ada hampir 400 tentu akan langsung begitu uploading berhasil, Anda sudah menerima. Bagi mereka yang memang saya ingin sekali mereka mendapatkan, saya akan teruskan linknya. Tapi bagi setiap subscriber, begitu sukses Anda sudah mendapatkannya. Oleh karena itu, saya sungguh mengharap doa restu dari seluruhnya kita, supaya apa yang disampaikan di dalam channel ini, YouTube channel, yang dalam pertanggungjawabannya, sayalah sebagai bapak rumah tangga dari rumah channel ini. Saya, Daniel Togar Maringan Sinaga. Ini studio kami, ini rumah saya, ini rumah kami, keluarga kami. Salam dari keluarga kami. Di rumah ini ada 3. Ada Ibu Dr. Hotma Rumhorbo. Ada saya, Daniel Togar Maringan Sinaga. Dan putri kami, anak Panggoan, Boru Panggoan. Dokter Gigi, spesialis prostodontia, Basaria Valentin Rosadiati, Perdiri, Boru Sinaga. Dari Jalan Pajar 74, RT 6, RW 2, Kelurahan Geger Kalong, Sukasari, Bandung. Shalom, nantikan terus berita-berita yang up to date dari channel Badan Otorita International Grand City Tampolore, Conservating to the Rest of the World. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom.